Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Diva Jeffrina hadir menjumpai Anda dalam program acara Syiar TVRI Jambi Barokah Pujo Kita. Terima kasih. Dan pada hari ini kami mengangkat tema yaitu meraih jiwa takwa. Nah, ini merupakan tema yang sangat menarik. Dan di samping saya sudah ada narasumber kita yaitu Al Ustadz Haji Fahrizal Nover SAG MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya, mudah-mudahan sehat terus ya Ustadz ya. Iya. Tema kita pada ya Ustadz ya, meraih jiwa takwa. takwa. Iya, baik. Sebelum kita masuk ke tema, saya akan menyapa terlebih dahulu ibu-ibu Majelis Taklim yang telah datang di studi kita pada sore hari ini dari Majelis Taklim Masjid An-Nur RT 35 Kelurahan Mayang Mengurai, Kecamatan Alam Barajo. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Amin 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 amin. Iya, tak lengkap rasanya kalau saya tidak menyapa pemusik kita dari El Hawa Gabus. Assalamualaikum Mbak Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik pemirsa dan juga Ustadz, boleh kita masuk ke tema kita pada hari ini yaitu meraih jiwa takwa. Sebelum masuk ke situ, boleh jelaskan dulu di takwa ini apa sih Ustadz kalau dalam menurut hadis dan Al-Quran? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Burung cendrawasih terbang tinggi, Cakep. hinggap di dahan pohon rambutan. Cakep. Terima kasih saya kepada MC host pada sore hari ini atas waktu yang diberikan. Seiring balam dengan merbah, Cakep. merbah bersarang di ujung bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah kami susun jarinan 10. Lapun melapun ke muaro, kerap-kerap ke angso duo. Ampun-ampun saya kepada nan tuo-tuo, maaf-maaf saya kepada nan mudo-mudo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala fi ayatil ukhra ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul karim wa nahnu zalika minasyahidin wasyakirin. Yang sama kita hormati Mbak Diva Jeffrina selaku host pada sore hari ini, ibu-ibu Majelis Taklim Masjid An-Nur RT 35 Kelurahan Mayang Mengurai, Kecamatan Alam Barajo. Alhamdulillah juga sehat walafiat dari jam 3 tadilah di sini ya. Yang selalu mendampingi kita juga musik gambus El Hawa, Mbak dan Mas yang setia setiap syiar selalu hadir di hadapan kita semuanya, para kuri TVRI dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada dan menyimak menyaksikan kegiatan syiar TVRI setiap hari Kamis ini. Bersyukur kita kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Berselawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Siapa yang selalu mengucapkan salawat kepada Rasulullah akan dilipatkan 10 kali lipat setiap salawat yang ia sampaikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu dan juga seluruh pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Judul sore ini itu adalah meraih jiwa takwa. Ayat Al-Quran tadi telah mempertegaskan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Kira-kira bekal apa yang akan kita persiapkan untuk hari esok? Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apapun yang kita perbuatkan. Di ayat ini yang pendek ini, 2 kali perintah mengatakan bertakwalah kepada Allah. Jadi takwa itu apa sebenarnya? At-taqwa dari asal kata ittiqa, itu adalah menjaga diri. Kita takwa itu kan ada 4 huruf. Ta, qaf, waw, ya. Ya, takwa. Ta, qaf, waw, dan ya. Setiap huruf-huruf ini memiliki arti, makna tersendiri. Ta ini artinya itu adalah tawaddu. Orang yang bertakwa itu pasti dia memiliki hati yang rendah, tidak sombong, tidak angkuh, tidak ria, tidak iri, tidak dengki, tidak apalagi sakit hati, tidak munafik, tidak ujub, tidak ghibah, apalagi tidak tinggi hati, berat hati, sakit hati, semua itu penyakit-penyakit hati semuanya. Nah, yang memiliki sifat tawadhu ini, rendah hati, rendah diri, itu adalah orang yang bertakwa. Kira-kira kita sudah punya atau belum sifat yang tak ini, tawadhu? Kalau belum, mari kita mengoreksikan diri kita. Apakah saya sudah memiliki hati yang rendah, jiwa yang rendah, sehingga kita mendapatkan predikat muttaqin, takwa tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah qaf. Qaf itu adalah qanaah. Qanaah itu merasa cukup apa yang kita punya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Ini banyak terjadi kepada ibu-ibu selaku ibu rumah tangga. Sudah punya sifat qanaah atau belum, Bu? Dikasih suami gaji 1 bulan ini merasa kurang atau merasa lebih? Kalau masih merasa kurang, berarti belum ada sifat qanaahnya di situ. Atau menuntut lebih sedangkan suami tak mampu untuk mencari yang lebih, berarti ibu belum memiliki sifat qanaah. Atau yang kita punya saat ini sudah punya semuanya, rumah sudah punya, mobil sudah punya, anak sudah banyak, suami juga sudah punya, semuanya sudah berkeluarga, tapi masih juga merasakan belum cukup karena tidak bersyukur dan mensyukuri tadi. Berarti kita belum memiliki sifat qanaah. Wa ista'azzan rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau Allah mengizinkan, kalau kita selalu bersyukur tadi, mensyukuri nikmat Allah, Allah tambah, Bu. Tapi sebaliknya, kalau belum memiliki sifat qanaah tadi, Allah kembalikan tadi dengan kita kufur nikmat, kembalikannya adalah azab yang pedih yang akan datang kepada keluarga kita. Jadi memiliki sifat qanaah ini yang harus kita tanamkan sehingga kita mendapatkan predikat takwa tadi. Waw itu wara'. Wara' itu adalah menjaga diri. Menjaga diri, menahan diri. Menjaga diri dari apa? Dari kemaksiatan. Menahan diri dari hawa nafsu. Ibu keluar rumah, ibu dianjurkan untuk minta izin kepada suaminya.
Dia berdoa lagi keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berdoa ibu kalau keluar rumah supaya kita serahkan, ya Allah, aku bertawakal kepada Allah. Serahkan semuanya di dalam perjalananku sampai aku pulang ke rumah, berdoa berserah diri kepada Allah. Izin kepada suami. Untuk apa? Menjaga diri. Supaya suami tahu bahwa kita itu keluar, itu warok namanya. Kalau kita sudah bisa menahan diri dari kemaksiatan, menjaga diri kita, menjaga lisan kita, itu berarti kita sudah memiliki sifat yang dikatakan takwa. Yang keempat itu adalah yaitu yakin. Segala yang dikatakan dengan yakin itu keyakinan, kepercayaan. Semuanya itu kita serahkan kepada Allah. Semuanya ketentuan-ketentuan Allah. Apapun yang terjadi di alam dunia ini semuanya keputusan Allah. Itulah keyakinan kita. Tidak ada yang lain. Kalau kehendak Allah katakan kun fayakun, hari itu jadilah, maka jadilah ia. Itu keyakinan kita. Apapun diambil oleh Allah jiwa kita, diambil oleh Allah harta kita, diambil oleh Allah istri kita, diambil oleh Allah suami kita, anak kita, diambil oleh Allah. Yakin kita serahkan semuanya. Di balik itu semuanya pasti ada hikmah-hikmah yang tertentu. Setelah itu baru kita menyadari bahwa inilah merupakan suatu ketentuan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna secara huruf demi huruf istilah kalimat-kalimat takwa. Ya, itu ibu. Selanjutnya, sebelum kita bagaimana kita mendapatkan meraih jiwa takwa itu, tentu yang dikatakan dengan takwa itu seperti apa? Al-Quran, surat Al-Baqarah, yang pertama kali itu. Setelah Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Diberikan petunjuk kepada orang yang bertakwa. Nah, kalau kita bertakwa, karena Al-Quran ini sudah memberikan bahwa ini tidak ada keraguan di dalam Al-Quran ini. Diberikan suatu petunjuk kepada kita semuanya. Yang diberikan kepada siapa? Kepada orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Yang pertama, disambung. Ya, allazi na yu'minu nabil ghaibi. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman, percaya, yakin tentang hal-hal yang gaib. Ibu percaya apa tidak dengan yang gaib? Adanya Allah, Allahu Ahad, Allahu Somad. Adanya Allah, Allah satu, Allah tempat kita bergantung. Itu hal yang gaib. Adanya malaikat Allah, adanya hari kiamat, itu hal-hal yang gaib. Beriman dan keyakinan itu tanda-tanda orang yang bertakwa itu. Yang dijelaskan dalam Al-Quran yang pertama. Kenapa Rasulullah mendapat dari hadis Abi Hurairah mengatakan, waktu itu Rasulullah mengatakan dari Allah, Raja Habasa An-Najasi namanya, antara Arab dengan Habasa itu jauh jaraknya itu. Tapi Rasulullah mengetahui tentang meninggalnya Raja Habasa itu An-Najasi. Tahu Rasulullah itu dari siapa? Dari Allah. Itu hal yang gaib itu. Harus kita yakini dan kita percayakan. Terjadi adanya Allah, adanya malaikat, adanya hari kiamat nanti itu. Itu yang pertama. Kalau kita memiliki sifat keyakinan dan kepercayaan dan beriman kita tentang hal yang gaib, itu termasuk tanda-tanda kita itu bertakwa. Di samping arti dari huruf 4 tadi. Itu yang pertama. Baik, itu yang pertama Ustaz, itu yang pertama. Sebelum itu kita break dulu sebentar, nanti kita sambung lagi. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Syiar TVRI Jambi Barokah punya kita. Terima kasih. Dan pada hari ini kita mengangkat tema meraih jiwa dan takwa bersama Ustadz Haji Farizal Lover SAG MPD dan tentunya dari Majelis Taklim Masjid Al-Nur RT 35 Kelurahan Bayamanggurai Kecamatan Alam Barajo. Baik Ustadz, kita belum meraih jiwa takwa ya kan tadi kan? Itu masih penjelasan tentang takwa itu apa dan ciri-ciri orang bertakwa baru di surat Al-Baqarah ayat pertama. Boleh dilanjutkan? Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Tadi yang pertama,
allazina yu'minuna bil ghaibi. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang menjalankan dan mendirikan solat. Kalau dia tidak bertakwa, tentu dia tidak akan mengerjakan solat. Tanda orang yang bertakwa tentu dia akan menjalankan perintah Allah solat 5 waktu sehari semalam. Itu perintah Allah. Karena tanha anil fahsya wal munkar. Solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena solat kita bisa menahan sabar dan ketabahan. Karena solat kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Karena solat kita bisa menahan amarah dan hawa nafsu. Karena solat kita dekat kepada Allah, kita tahu mana yang tidak boleh, mana yang boleh. Kan takwa itu kan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarangkannya. Apa perintah Allah? Aqimis shalah li zikri. Mengerjakan solat karena mengingat kita kepada Allah. Ada sahabat Rasulullah yang bernama Amir bin Abdul Qais. Dia solat di padang pasir itu, dia sering berjalan, tapi waktu itu masuk jadwal waktunya solat. Di waktu dia solat husuk, lebih sangat husuk karena kehusukan solatnya itu. Datang seekor singa yang memiliki kuku yang tajam, yang memiliki apa namanya? Cakar yang begitu panjang. Melihat Amir bin Abdul Qais tadi solat, hampir sudah mau diterkam oleh singa itu di belakang pundaknya Amir bin Qais, Abdul Qais. Dikit lagi diterkam sama singa itu. Tapi karena kehusukannya cuma takut khaufa minallah, cuma takut kepada Allah, tidak sedikit pun si Amir Abdul Qais ini bergerak sedikit pun dalam mengerjakan solat. Menoleh ke belakang, tidak sedikit pun dia bergerak. Saking husuknya kepada Allah. Melihat hal itu, singa yang akan menerekamkan Amir bin Abdul Qais tadi, tak jadi dia merekam. Nak menerekamkan sahabat Rasulullah tadi. Karena kehusukan tadi. Kita baru solat jatuh cicak baru meloncat kita. Hilang, batal solat. Ini bentuk daripada solat tadi, kehusukan. Jadi itu yang kedua yang berkaitan dengan wa yuqimunas shalah. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Harta yang Allah berikan kepada kita itu, sebagian itu bukan punya kita, ada milik orang lain di dalamnya. Kalau kita sudah yakin dan beriman, percaya tentang yang gaib, kita sudah mengerjakan perintah Allah yaitu solat 5 waktu. Ada lagi yang ketiga, sebagian daripada harta kita itu bukan semuanya milik kita. Anak titipan Allah, suami ibu itu titipan sementara, baik ibu. Meninggal suami ibu, ibu meninggal suami diambil siapa? Kawan sebelah lah. Terus siapa lagi? Rumah titipan Allah. Semuanya itu harta itu merupakan titipan sementara. Tidak ada yang kekal dan abadi. Laibun walahwun. Main-main dan sandau gurau belaka. Sebagian daripada harta itu, makanya waktu itu ada dari suku Badui ya. Dari suku Badui itu suami istri. Setiap tahun, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan itu dalam keadaan kemiskinan. Miskin harta. Miskin. Ya Allah berdoa, ya Allah bagaimana menjadi orang yang kaya. Meminta kepada Allah bagaimana menjadi orang yang kaya. Saya selalu melaksanakan solat duha. Allahumma in kana rizqan fis sama' fa anziluhu. Ya Allah berdoa, kalau ada rezeki di langit, turun ya Allah. Wa in kana fil ardi fa ahrijuhu. Kalau ada rezeki di bumi, keluarkan ya Allah. Wa in kana mu'assiran. Kalau ada rezeki itu susah, sukar ya Allah, permudah dan lancarkanlah ya Allah. Wa in kana haraman fatahhirhu. Kalau rezeki saya itu kotor, bersihkan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqaribhu. Kalau rezeki itu jauh benar itu ya Allah, perdekatkan ya Allah. Itu doa waktu kita melaksanakan solat duha. Solat duha itu menambah rezeki, Bu.
ibu rajin solat duha, itu akan menambahkan rezeki itu. Maka berdoa juga, Allahumma kfina bihalalika an haramika wa agadina bifadlika aman siwak. Ya Allah, kayakan, cukupkanlah keluarga kami ini dengan harta-harta dan makanan-makanan yang halal, jauhkan dari makanan-makanan yang haram, berikanlah kami kekayaan, dan hanya semuanya kami gantungkan kepadamu ya Allah. Itu doa supaya rezeki itu banyak. Didengarkan oleh Allah doa kita tadi. Solat duha sudah rajin, berdoa sudah rajin, minta supaya dicukupkan harta, sudah minta cukupkan kekayaan, didengar oleh Allah. Tapi dari suku Badui suami istri ini tak didengarkan oleh Allah. Setiap harinya itu penuh dari kemiskinan. Lama dia termenung di bawah pohon itu suami istri. Wahai suamiku, kenapa kita ini tak pernah kaya-kaya? Bagaimana menjadi orang kaya? Seperti orang-orang lain yang memiliki harta yang banyak, kok bisa menjadi orang kaya? Apa kata istri? Mas, wahai suamiku, engkau kan dekat dengan Nabi Musa. Nabi Musa kan bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Kenapa kita tidak datang ke rumah Nabi Musa? Minta Nabi Musa katakan kepada Allah, berikan kami sedikit harta kekayaan. Nak nyubo-nyubo menjadi orang kaya, setahun jadilah. Iya juga, betul juga kata suaminya. Benar ide istrinya itu. Tak lama berangkatlah suku Badui ini, suami istri menghadap kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, kami ini selama ini menjadi orang yang miskin. Berikanlah kami sudah berdoa, sudah berusaha, sudah bertawakal, berserah diri, sudah. Sekarang tinggal kami menghadapkan kepada engkau, wahai Nabi Musa. Engkau kan bisa berkomunikasi langsung kepada Allah. Bantukanlah kami keluarga ini. Titipkanlah sebagian dari hartanya itu kepada kami. Kami mau mencoba menjadi orang kaya, 1 tahun jadilah menjadi orang kaya. Baik, kata Nabi Musa, akan saya coba bertemu dan menghadap kepada Allah, berkomunikasi kepada Allah untuk menitipkan sebagian kecil daripada harta itu kepada engkau berdua dalam keluarga. Tak lama Nabi Musa itu berkomunikasi memohon kepada Allah. Memang betul keluarga ini mendapatkah sedikit titipan nikmat rezeki dari Allah. Di dalam perjalanan tak lama itu dapat dia emas batangan besar. Tak disangka rezeki itu yang tak terduga. Nah, berarti itu titipan doa yang disampaikan Nabi Musa. Nabi Musa diijabah dan oleh Allah doa itu. Lalu setelah itu dijualkannya ini emas batangan besar. Menjadilah orang kaya. Dicoba, apa kata suaminya? Semakin lama makin kaya, rumah sudah bertingkat, mobil sudah banyak, anak sudah banyak, makanan lengkap, semua rumah tangga semuanya dia berkecukupan dengan harta yang Allah titipkan. Cuma 1 tahun. Apa kata Nabi Musa kepada suaminya ini kepada istrinya, wahai istriku, untuk apa kita mengumpulkan harta banyak? Untuk apa kita kumpulkan semua harta ini? Kita dikasih jatah 1 tahun cuma kekayaan. Nanti jatah ini akan diambilkan oleh Allah. Setuju istrinya. Baik, jadi gimana? Sebagian dari harta kita berikan kepada orang lain. Kepada siapa? Bantu anak yatim piatu, bantu fakir miskin, bantu janda-janda tua, bantu masjid-masjid, bantu musala, langgar, rumah tapis, pondok pesantren, sosial, bantu, berikan semuanya sebagian daripada harta itu, karena kita sudah merasakan bagaimana kita diberikan oleh Allah nikmat rezeki yang banyak dalam 1 tahun ini. Setuju antara suami dan istri itu, bagian daripada harta itu ia berikan kepada yang penjuru-penjuru tadi ini. Setelah itu lewat dari 1 tahun masih kaya suku Badui ini. Lewat 3 tahun masih juga tetap kaya. Lewat 7 tahun masih juga tetap kaya. Lewat 9 tahun masih juga tetap kaya. Lalu Nabi Musa komplain kepada Allah, ya Allah, waktu aku memohon kepada engkau ya Allah memberikan kekayaan kepada suku Badui ini, 1 tahun berikan kekayaan. Kenapa sekarang sudah masuk 3 tahun masih kaya? Suami istri suku Badui ini 7 tahun masih juga kaya, 9 tahun masih juga kaya. Kenapa engkau tidak cabut? Apa kata Allah, wahai Nabi Musa, aku titipkan nikmat rezeki kepada si suku Badui itu 1 pintu. Tetapi suku Badui itu mengeluarkan banyak pintu yang ia keluarkan. Orang yang mengeluarkan sebagian harta bendanya itu ke banyak pintu, Allah tambahkan pula nikmat itu tak henti-hentinya kekayaan. Masalul lazina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atun habbatin wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Itu perumpamaan orang yang mengeluarkan nafkah hartanya di jalan Allah. Perumpamaan bagai setangkai padi. Tiap-tiap tangkai tumbuh 100 biji. Setiap 100 biji tadi
dilipat gandakan oleh Allah. Begitulah Allah mengetahui apa yang kita perbuatkan tadi. Allah maha luas karunia, lagi maha mengetahui atas segala sesuatu. Begitulah hikmah orang-orang yang bertakwa tadi, percaya tentang yang gaib, percaya mengerjakan perintah Allah salat, dan juga sebagian daripada harta bendanya itu dikeluarkan untuk jalan Allah. Baik Ustadz, kita break dulu sebentar, nanti kita sambung kembali. Baik, bisa jadi kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Syiar TVRI Jambi Barokah Punya Kita. Terima kasih. Baik, Ustadz tadi sudah menjelaskan tentang apa itu takwa dan ciri-ciri orang yang bertakwa. Lah kita beri kesempatan kepada Ibu-Ibu Majelis Taklim dari Masjid An-Nur RT 35 yang ingin bertanya, boleh berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Fitri dari Majelis Taklim Masjid An-Nur RT 35 Mayang Mangurai. Yang ingin saya tanyakan di sini, kita sebagai manusia biasa, tentunya kita punya iman yang naik turun, Ustadz, gitu kan? Di sini kan iman kaitannya dengan ketakwaan kita gitu. Iya. Nah, bagaimana sih Ustadz caranya di saat iman kita turun supaya kita tetap bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin hanya itu yang bisa saya tanya saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama dari Ibu Fitri yang bertanya, kan kita manusia biasa, imannya selalu naik turun. Kalau kita lagi turun imannya itu, kita tetap bertakwa, itu bagaimana sih caranya Ustadz? Dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Fitri, pertanyaan yang baik. Iman, meningkatkan keimanan itu bagian daripada ciri untuk meraih takwa. Ya, al-iman tasdiqu bil qalbi, takriru bil lisan, wal amal bil arkan. Iman itu apa yang kita yakinkan dalam hati kita, apa yang kita ucapkan dengan lisan, apa yang kita implementasi dalam harian kita, itu iman namanya. Al-iman yazid wa yankus. Ibu Fitri katakan, iman itu suatu ketika dia naik. Yazidu bi taatillah wa yankusu bi maksiatillah. Kalau dia di saat dia naik, berarti dia lagi beriman dan dekat dengan Allah. Wa yankusu bi maksiatillah. Kalau dia turun berkurang, berarti dia lagi maksiat kepada Allah. Iman manusia itu naik turun. Sekarang bagaimana untuk meningkatkan keimanan? Pertama, banyak-banyak kita membaca Al-Quran dan memahami isi kandungan Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatun bi asrin amsaliha. Man yakulu alif lamin harpun walakin alif harpun lam mim harpun mim harpun. Barang siapa yang membacakan Al-Quran setiap huruf demi huruf, dia mendapatkan kebaikan. Dari setiap kebaikan itu mendapatkan 10 kebaikan. Siapa yang mengatakan alif lam mim itu satu huruf? Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau dibaca alif lam mim, 30 kebaikan yang kita dapat. Sering-sering kita membacakan Al-Quran itu dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, menjaga ibadah. Solat dengan husu ditambah dengan solat sunnah. Itu menambahkan dan mempertahankan keimanan. Yang ketiga, bizikrillah. Banyak-banyak zikir. Setelah berjamaah jangan langsung kabur. Zikir dulu. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, berzikirlah, ingatlah kamu kepada Allah dengan berzikir sebanyak-banyaknya berzikir. Wasabbihuhu bukratan wa asila, bertasbihlah subhanallah walhamdulillah wala haula wala wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Pagi dan petang.
itu untuk mempertahankan keimanan kita. Jadi meraih ketakwaan itu dengan meningkatkan iman dan takwa tadi, meningkatkan keimanan tadi. Iya, baik. Bagaimana Ibu Fitri? Apakah sudah jelas? Iya, baik. Terima kasih Ibu Fitri. Kita masuk pertanyaan kedua. Iya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosalina dari Majelis Taklim Masjid An-Nur, Kelurahan Mayang-Murai, Kecamatan Alam Barajo. Izin bertanya Ustadz. Baik. Bagaimana cara kita cara kita khusyuk dalam sholat? Kadang-kadang kita mau khusyuk, tahu-tahu kadang buyar Ustadz. Nah, bagaimana cara kita harus khusyuk dalam sholat itu? Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih Ibu Rosalina. Pertanyaan kedua yang bertanya bagaimana cara kita untuk khusyuk dalam sholat. Kita sudah bismillah, sudah yakin, mudah-mudahan kita khusyuk, tapi ada aja gitu tantangan ya. Silakan Ustaz. Aqimis sholata li zikri. Kerjakanlah sholat itu untuk mengingatkan Allah. Manusia itu serba kelemahan dan kekurangan. Tidak bisa 100% dia khusyuk sepertinya Nabiullah SAW. Kenapa? Di saat kita Allah, sholat itu, arti dari sholat itu adalah ad-doa bi khair, doa untuk kebaikan. Muftatahatun bi takbir wa muftatahatun bi taslim. Apabila dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, itu sholat. Nah, kalau sudah takbir, itu tidak ada lagi kita itu makan, berbanyak bergerak, berbuat itu tidak bisa lagi. Karena sudah ngangkat takbir. Yang supaya kita khusyuk dalam sholat, pertama, bersihkan dulu hati kita. Sucikanlah dulu diri kita dengan wudhu. Ambil air wudhu dengan benar. Ambil air wudhu dengan benar. Setelah itu, kita konsentrasikan dalam sholat. Apa yang kita bacakan itu kita pahami arti dan makna. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, kuserahkan semuanya lah. Berarti kan memahami isi apa yang kita baca. Itu sedikit banyak akan membuatkan kehusukan kita, nilai spiritual kita kepada Allah. Tapi apakah bisa 100%? Apalagi kita kekurangan dari segi ekonomi. Ini kunci motor kemana pula hilang. Anak sudah dijemput apa belum. Minimal mendekati daripada kehusukan. Inni wajjahtu wajhi lillazi bersama. Jadi seperti itu. Baik Ibu, apakah sudah jelas Ibu kira-kira? Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaan selanjutnya, persilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nurmanisi dari Majelis Taklim An-Nur RT 35 Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo. Izin bertanya Ustadz, di sini saya ingin menanyakan bagaimana cara meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baik, dari Ibu Nurmaningsih yang bertanya bagaimana cara mendapatkan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Silakan. Yang pertama, supaya kita mendapatkan dan meraih ketakwaan itu, pertama tingkatkan iman. Meningkatkan iman melalui membaca Al-Quran, sholat kita, dan juga menjaga diri kita. Yang kedua, mengendalikan diri kita dari sifat amarah, dari sifat menahan hawa nafsu, dari sifat menjaga lisan. Yang ketiga, berbuat amal-amal soleh. Perbanyakkan beramal soleh. Sedekah, menambah rezeki, itu pun untuk tujuan adalah meningkatkan ketakwaan kita.
Apa amal soleh tadi? Tadi sudah diiringi musik tadi. Persiapan apa untuk menghadapi kematian tadi. Nah, itu jelas. Kullun nafsin zaikatul maut. Semua kita ini meninggal mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha anin nar wa udhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Rabbin nas, Rabbi kata manusia yang ada di alam kubur. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akuna minas sholihin. Ya Allah, kenapa cepat benar engkau cabutkan ruhku dari jasadku? Kenapa enggak ditangguhkan sementara supaya saya bisa mendekatkan diriku kepadamu ya Allah? Kenapa? Fa asaddaq wa akuna minas sholihin. Saya akan berimpak, bersedekah dan berbuat dan beramal soleh. Kata Allah, terlambat sudah. Tidak ada lagi kesempatan. Kalau sudah masuk alam kubur ya sudah. Tinggal nunggu alam akhirat nanti kelak. Panjang itu. Nah, itu bagian daripada kita untuk meningkatkan ketakwaan. Tingkatkan keimanan dengan yang sampaikan tadi. Jaga pula diri kita dengan menjaga amarah, hawa nafsu, menjaga lisan. Salamatul insan fi hifzil lisan. Jaga lisan itu, buang sifat-sifat yang menyakitkan hati orang lain. Yang ketiga, beramal soleh dan perbanyakkan amal-amal ibadah lainnya. Itu insya Allah. Iya, bagaimana Ibu? Sudah cukup jelas. Baik, terima kasih Ibu-Ibu atas pertanyaannya. Pertanyaan saya nih Ustadz. Iya. Apa saja godaan dunia yang dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan takwa itu tadi? Ulangi. Apa saja godaan dunia yang dapat menghalangi seseorang atau satu umat untuk meraih ketakwaan? Ya. Godaannya pasti banyak nih Ustaz ya. Ya, contoh. Sebentar lagi bulan suci Ramadan akan datang. Ayat mengatakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di penghujung ayat itu adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mendapatkan predikat takwa. Dalam berpuasa itu, apa saja yang selalu menghalangi kita itu untuk mendapatkan meraih ketakwaan tadi, kan seperti itu? Ya. Tentu setan-setan ini banyak. Rayuan-rayuan godaan iblis itu pasti ada. Makanya orang yang berpuasa itu adalah orang yang beriman. Orang yang beriman diwajibkan berpuasa. Kalau ada melihat orang yang tidak berpuasa, berarti dia tidak beriman. Orang yang boleh yang tidak berpuasa, pertama, tidak beriman. Yang kedua, orang gila. Yang ketiga, belum balik. Yang keempat, kalau datang, halangan. Boleh tidak berpuasa itu. Kalau ada ibu, bapak melihat di saat bulan suci Ramadan tidak berpuasa, merokok di tengah jalan, berarti dia tidak beriman. Jangan dimarahin. Kalau ada melihat dia orang merokok, berarti dia orang gila. Jangan dimarahin. Kalau ada orang melihat orang tidak berpuasa, belum sampai umur, belum balik. Walaupun usia sudah 50-40 tahun, berarti belum balik. Kalau ada yang tidak berpuasa, berarti dia lagi datang halangan. Nah, itu yang tidak boleh puasa. Nah, itu godaan. Ya. Godaan bagian kecil dari setan-setan, iblis-iblis. Jadi ada Rasulullah pemuda. Pemuda ini ada juga iblis setan ini yang baik. Ada seorang pemuda, dia rajin hatinya itu masuk ke masjid. Lalu karena masuk dia ke masjid, setan itu jatuhkan si pemuda itu ke dalam lubang sehingga kotor baju pakaiannya si pemuda. Pemuda ini tidak berhenti mau datang ke Masjid Nabawi. Dia pulang lagi ke rumah, dia gantinya pakaian. Dijatuhkan lagi sama iblis dan setan itu. Masuk dari lubang yang sama. Tetap juga kotor. Balik lagi pemuda itu ke rumah, ia gantikan pakaian, lalu dia berangkat ke masjid. Dia sangat cinta Masjid Nabawi. Setelah itu, sudah yang ketiga kali, baru itu dibawa pemuda itu datang ke masjid, lalu nyampailah pemuda itu. Siapa yang mengiringi? Itu adalah iblis. Sayalah yang menjatuhkan engkau, wahai pemuda. Saya pula melihat engkau itu sudah jatuh kotor, balik lagi. Begitu kuat hatimu itu mendekatkan ke masjid. Baik, penjelasan yang luar biasa Ustadz. Kita break dulu sebentar, nanti kita sambung kembali. Baik pemirsa, jadi kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan berikut ini.
kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Syiar TVRI Jambi. Barokah punya kita. Terima kasih. Baik Ustadz, kita sudah di penghujung acara. Kita masuk ke kesimpulan kita tentang tema meraih jiwa yang takwa. Dipersilakan. Baiklah. Jadi kesimpulan kita pada sore hari ini dalam Al-Qur'an katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Kesimpulan kita itu adalah barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan berikan jalan keluar setiap apapun masalahnya. Seberat-berat apapun yang kita pikul dalam keluarga, ada jalan keluarnya Bapak Ibu. Ada jalan keluarnya. Allah sudah menjanjikan itu. Makanya kita berdoa, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Berdoa, ya Allah, jangan engkau berikan apa? Jangan ampunkan kami kalau kami banyak salah dan lupa. Jangan berikan kami beban sebagaimana engkau telah memberikan beban sebelum orang belum kami. Jangan engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tak sanggup memikulkan. Itu ada jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sesungguhnya rezeki itu tak disangka-sangka datang aja dari penjuru kanan, penjuru kiri, semuanya datang. Itu kalau kita bertakwa tadi. Wa may yatawakkal 'alallahi fawasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan penuhi semua apapun kebutuhan kita dalam hidup dan kehidupan dunia ini. Itu tentu semuanya itu pasti ada. Yang pertama bertakwa, Allah berikan jalan keluar. Yang kedua, Allah berikan rezeki yang luas. Yang ketiga, bertawakal, pasti Allah berikan tutupi semua kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Itu kesimpulan kita pada sore ini. Iya, baik Ustadz, terima kasih untuk tema kita tentang meraih jiwa takwa. Terima kasih kepada Ustadz Haji Farizal Lover SAG MPD. Terima kasih Ibu-Ibu Majelis Taklim dari Masjid An-Nur RT 35 Bayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo. Baik pemirsa, demikianlah program acara Syiar pada hari ini. Saya Diva Jeffrey dari kru tugas. Mohon undur Anda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiar TVRI Jambi. Barokah Punya kita.